Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil produk dari tim kami. Kelompok 3 beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama ada Iqbal Rizky Darmawan, yang kedua Ridatul Akram SM, yang ketiga ada Muhammad Fathu Ridho. Profil perusahaan. Basreng Cihuy adalah usaha kuliner yang menghadirkan camilan bakso goreng atau basreng dengan cita rasa pedas gurih yang khas dan teksturnya. Menggunakan bahan berkualitas dan bumbu pilihan, basreng Cihuy cocok dinikmati segala kalangan dan suasana. Visi dan misi perusahaan. Pertama, visi perusahaan. Menjadi produsen cemilan basreng berkualitas dengan cita rasa khas dan dikenal luas di pasar nasional sebagai cemilan favorit masyarakat. Dan misi perusahaan. Yang pertama ada menyediakan produk basreng dengan bahan berkualitas. Yang kedua ada menjaga rasa, tekstur, dan kebersihan produk. Yang ketiga ada membangun jaringan distribusi melalui reseller dan online. Yang keempat ada menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Dan yang terakhir ada mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan ringan yang higienis dan berkualitas. Tujuan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk cemilan unggulan yang tidak hanya lezat dan menggugah selera, tetapi juga memberikan pilihan cemilan yang lebih sehat bagi masyarakat. Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk mengangkat potensi produk lokal agar dapat berkembang menjadi bisnis berskala nasional yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iqbal. Selanjutnya adalah produk yang ditawarkan. Yang pertama adalah basreng daun jeruk, berat bersihnya kurang lebih adalah 100 gram. Harga jual per kemasan sekitar harganya 5.000. Varian rasanya pedas. Strategi pemasarannya adalah promosi digital, yaitu Instagram dan WhatsApp untuk pemasaran. Kolaborasinya kerjasama dengan warung atau toko kelontong. Target pasarnya adalah yang pertama pelajar mahasiswa, kedua pekerja kantoran, tiga masyarakat umum, empat pengguna media sosial. Selanjutnya adalah analisis SWOT, strength atau kekuatan, rasa khas dan unik, kombinasi pedas dan aroma daun jeruk yang kuat menjadi ciri khas produk. Yang kedua, harga terjangkau. Dengan harga Rp5.000 per bungkus, sangat ramah di kantong semua kalangan. Weakness atau kelemahan. Persaingan pasar tinggi, banyak produk basreng sejenis yang sudah ada di pasaran. Kedua, keterbatasan tenaga kerja. Produksi dan distribusi masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Pasar cemilan yang terus berkembang, terutama di kalangan anak muda dan pengguna media sosial. Yang kedua, tren makanan pedas. Masyarakat Indonesia sangat menyukai makanan dengan cita rasa pedas. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Persaingan pasar tinggi. Banyak produk basreng sejenis yang sudah ada di pasaran. Yang kedua, keterbatasan ketenaga kerjaan. Produksi dan distribusi masih dilakukan secara manual. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ridho. Untuk alur produksinya adalah pertama pembelian bahan baku, kedua pengeringan daun jeruk, tiga penggorengan basreng, 4 pencampuran bumbu dengan basreng, 5 pengemasan, 6 penjualan. Untuk rencana biaya break even point, kita punya biaya tetapnya itu 20.000, harga per unitnya 5.000, biaya variabel per unitnya 4.000. Rencana biaya dan laba, modal awal peralatan 575.000, bahan baku 100 spek sama dengan 400.000, kemasan 100.000, total modal awalnya adalah 1.125.000.
Proyeksi penjualan, harga per bungkusnya adalah 5.000, target penjualan 100 bungkus per minggu, pendapatan per minggu adalah 500.000, estimasi laba mingguan 200.000, laba per bulan 800.000. Kesimpulannya adalah usaha basreng daun jeruk pedas merupakan peluang bisnis UMKM yang sangat potensial. Dengan modal awal yang terjangkau, bahan baku mudah diperoleh, dan proses produksi yang sederhana. Produk ini dapat menjangkau berbagai kalangan. Penjualan dapat dilakukan secara online maupun offline, menjadikan strategi pemasaran lebih fleksibel. Perhitungan break-even point menunjukkan bahwa usaha ini dapat balik modal dengan cepat hanya dengan menjual sekitar 575 bungkus. Potensi pengembangan ke arah kerja sama reseller. Sistem dropship dan toko oleh-oleh juga membuka jalan untuk skala bisnis yang lebih besar. Sarannya adalah tingkatkan promosi melalui media sosial secara aktif untuk membangun brand awareness. Perluas variasi rasa untuk menjangkau lebih banyak selera konsumen. 3. Investasi pada alat produksi skala kecil yang efisien untuk meningkatkan kapasitas produksi. 4. Lakukan evaluasi rutin terhadap bahan baku agar margin keuntungan tetap stabil. Selanjutnya, jaga konsistensi rasa, kualitas, dan kemasan agar loyalitas konsumen tetap terjaga. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3.